semuanya, perkenalkan nama saya Filaminta Febrina, nomor presensi 13, NIM 140 142 0154. Halo, perkenalkan nama saya Bima Laksana dengan nomor presensi 20 dengan NIM 140 142 0191. Hai, perkenalkan nama saya Sydia Dewiatri dengan nomor presensi 21 NIM 140 142 0194. Halo, perkenalkan nama saya Zahria Wahyu Alfiani, nomor presensi 22 NIM 140 142 0201. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan konseling. Sebelum memasuki apa itu bimbingan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Dua kata yang membangun bimbingan konseling itu sendiri. Jadi, bimbingan adalah proses memberikan bantuan secara sistematis untuk mencapai kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah pengertian dari bimbingan. Kemudian, apa itu pengertian dari konseling? Konseling itu merupakan teknik layanan dalam bimbingan dengan memberikan bantuan secara individual. Secara individual di sini berarti satu persatu orang, ataupun ketika dalam memberikan bimbingan itu kita dihadapkan dengan empat mata dengan orang tersebut, dimana berarti itu hanya satu orang saja yang misalnya ada A dan B. Jadi yang mengetahui cerita dari A ini hanya satu orang ini, dimana biasanya ada psikolog atau psikiater untuk mengetahui masalah tersebut. Tapi guru BK juga bisa memberikan bimbingan konseling yang masih pada umumnya atau masih tahap sebagai guru BK. Kemudian, jadi apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling merupakan seperangkat layanan bantuan yang dilakukan untuk membantu melaksanakan kehidupan sehari-hari peserta didik dan membantu peserta didik memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi, dengan adanya bimbingan konseling di sekolah dasar ini, diharapkan siswa-siswa yang memiliki masalah dalam kegiatan belajar mengajar itu dapat terselesaikan melalui bimbingan konseling. Walaupun di sekolah dasar itu sendiri bimbingan konseling belum ditetapkan sebagai mata pelajaran yang satu utuh atau utuh, tetapi itu tidak mengapa karena guru kelas atau guru SD itu sekalian menjadi semua guru matkul, mapel, dan juga sebagai guru BK secara tidak langsung, karena dia akan menghadapi permasalahan yang ada di kelas dan dia harus memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa ataupun orang yang terjadi masalah di kelasnya tersebut. Tujuan bimbingan konseling. Bimbingan konseling memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan konseling yaitu untuk membantu individu mengembangkan potensi secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Selanjutnya, tujuan khusus yang dimiliki bimbingan konseling yaitu 1. Mengembangkan potensi dengan optimal. 2. Mengatasi permasalahan yang dialami. Selanjutnya, yang ketiga, memahami kesulitan yang ada di lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, yang terakhir, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah disebutkan, siswa diberi kesempatan untuk yang pertama, mengenal dan melaksanakan tujuan hidup, serta merumuskan tujuan hidupnya berdasarkan tujuan di atas. Yang kedua,
memahami dan mengenal kebutuhannya secara realistis. Selanjutnya yang ketiga, mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri. Selanjutnya yang keempat, mengenal dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Selanjutnya yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian kita memasuki pada fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman diberikan kepada peserta didik agar siswanya dapat memahami permasalahan yang ada pada dirinya, permasalahan pada lingkungan, serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Pada fungsi pencegahan ini, pelayanan bimbingan konseling ditujukan untuk mencegah timbulnya permasalahan pada siswa, sehingga perkembangan yang terjadi pada siswa tidak terganggu, seperti perkembangan sosial, perkembangan belajar, maupun perkembangan karirnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Pada fungsi pengembangan ini diharapkan peserta didik bisa mengembangkan kemampuan keseluruhannya atau potensi yang dimilikinya secara lebih terarah. Pengembangan ini bisa berupa dorongan, motivasi, kemudian pujian yang nantinya diharapkan bisa menumbuhkan semangat untuk mengembangkan potensi pada diri peserta didik itu sendiri. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan pada pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami suatu permasalahan, baik berupa aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar maupun aspek karir. Pemberian bantuan ini bisa berupa konseling dan juga remedial teaching. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Guru berupaya untuk mengenali potensi atau bakat yang dimiliki siswa secara perorangan agar nantinya dapat memberikan semacam bantuan untuk siswa tersebut agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bantuan ini dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk lomba-lomba, kemudian program-program yang lainnya. Hal ini ditujukan untuk menunjang perkembangan siswa agar dapat berkembang dengan baik. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini membantu para pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, kemudian konselor, guru untuk menangani atau dapat memudahkan dalam memecahkan solusi permasalahan siswa. Contohnya adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan konseling. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini bertugas untuk membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan juga lingkungannya, sehingga hasil yang didapatkan adalah kesesuaian antara siswa dan lingkungan di mana ia berada. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini, BK atau bimbingan konseling ini dapat membantu siswanya sehingga dapat memperbaiki kesalahan dalam berpikir, berperasaan, dan berbuat. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini memberikan kemudahan pada siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serasi, seimbang dan selaras sesuai dengan aspek yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu siswa menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta pada dirinya. Fungsi ini memfasilitasi agar siswa terhindar dari kondisi-kondisi yang menyebabkan penurunan produktivitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu orientasi bimbingan dan konseling.
Orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Orientasi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, orientasi perorangan. Orientasi perorangan menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara optimal. Dalam hal ini, individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai memberi pengaruh tertentu terhadap individu. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan orientasi perorangan bimbingan dan konseling yaitu antara lain pelayanan bimbingan konseling meliputi kegiatan yang berkenaan untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, dan juga kemampuan potensialnya. Selanjutnya, setiap klien harus diterima sebagai individu dan ditangani secara individual. Tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien, serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien setepat mungkin. Jenis yang kedua, yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan ini menitik beratkan pada peran perkembangan klien yang terjadi di masa ini dan yang akan terjadi di masa mendatang. Ivey dan Rigazio dalam Mayres 1992 menekankan bahwa orientasi perkembangan ini menjadi suatu ciri khas atau inti dari gerakan bimbingan. Secara khusus, Thomson dan Rudolph 1983 melihat perkembangan anak-anak yang berkemungkinan mengalami hambatan kognisi dalam 4 bentuk. Yang pertama, hambatan egosentrisme. Hambatan ini yaitu anak-anak tidak bisa melihat kemungkinan lain di luar dari apa yang dipahaminya. Hambatan yang kedua, yaitu hambatan konsentrasi. Hambatan konsentrasi ini anak memiliki ketidakmampuan untuk memusatkan suatu perhatiannya ke dalam lebih dari satu aspek tentang suatu hal. Yang ketiga, yaitu hambatan reversibilitas, yaitu ketidakmampuan untuk menentukan suatu alur yang baik dari alur yang sebelumnya. Yang keempat, yaitu hambatan transformasi. Hambatan transformasi adalah ketidakmampuan untuk meletakkan sesuatu pada suasana urutan yang telah ditentukan. Jenis yang ketiga yaitu orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengetasan. Nah, maksud dari fungsi pencegahan dan fungsi pengetasan itu adalah fungsi pencegahan menghendaki agar individu tercegah dalam masalah yang membebani dirinya, sedangkan fungsi pengetasan adalah membantu individu agar terentaskan dari masalah yang dialaminya. Selain fungsi pencegahan dan fungsi pengetasan, ada 2 fungsi lainnya, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pemeliharaan. Fungsi pemahaman memungkinkan individu untuk memahami informasi dan aspek lingkungan yang dapat berguna untuk mencegah timbulan masalah pada klien dan juga dapat bermanfaat dalam upaya pengentasan masalah yang sedang terjadi. Sedangkan fungsi pemeliharaan mengarah pada tercegahnya permasalahan atau terentaskannya masalah tertentu. Nah, ketiga orientasi yang sudah dijelaskan tadi dalam pelayanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.